Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki desa Panggalo. Anak saya itu sekolah yang tidak ada di Hayai. Jadi ibu butuh kayak dapat bantuan uang tunai gitu. Desa Tanah Toro seperti ini. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi desa yang terletak di Kabupaten Majene. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya banyak kisah miris yang tersembunyi dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Kami akan menuju Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Sulawesi Barat. Perjalanan kami mulai dari Desa Kabiran dengan kecamatan yang sama, di titik akses jalan yang sulit dilalui kendaraan roda 4. Jalanan penuh lubang akibat tanah tergerus air hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam membuat ojek yang kami tumpangi ekstra hati-hati. Jalanan tanah di sini licin dan rusak parah. Ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki desa Panggalo. Ini akan membahayakan para pengemudi, termasuk saya sebagai penumpang karena ini licin banget. Keadaan semakin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga desa Panggalo untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian nyaris tak berputar sama sekali. Sekarang sudah mulai hujan dan kami memutuskan untuk menggunakan jas hujan terlebih dahulu, kemudian kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke desa Panggalo. Ayo. Posisi jalan terletak di bawah lereng pegunungan. Akibatnya, saat musim penghujan tiba, tanah sering longsor. Jalan pun tertutup lumpur dan bebatuan. Tak adanya alat berat membuat warga harus bergotong royong membersihkan jalan dengan peralatan seadanya agar bisa dilalui. Ini adalah tempat kedua terjadinya longsor di perjalanan kami menuju ke desa Panggalo. Dan bisa dibayangkan kemungkinan perjalanan warga akan semakin terhambat dengan adanya longsor. Dan mungkin warga juga akan semakin terisolasi. Sebenarnya jalur menuju desa Panggalo hanya sekitar 15 km saja, tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Sulitnya akses keluar masuk desa semakin menghambat jalannya roda perekonomian masyarakat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya, kami pun tiba di desa Panggalo. Desa Panggalo adalah desa yang terletak di ujung timur Kecamatan Ulumanda. Memiliki kurang lebih 1.000 jiwa dengan pendapatan warga rata-rata Rp300.000 per bulannya. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Panggalo berstatus desa tertinggal. Selain kopi, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil minyak nilam. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di kebun nilam. Lahan seluas 1 hektar ini milik Ibu Kini. Setelah 6 bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen 4 kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat dan lembab. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik.
Jadi dalam mengambil tanaman nilam, ini yang diambil adalah tanaman yang sudah tua. Karena kalau yang masih muda, itu biasanya minyaknya masih belum keluar. Nah, ditandai dengan warna tanaman yang agak kekuning-kuningan seperti ini. 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 10 ton nilam kering. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Tak adanya biaya pembelian obat ditambah harga obat yang mahal membuat petani hanya bisa pasrah. Akibatnya, gagal panen. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan, tak kurang dari 70 hingga 90% kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90% kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Ibu Badiah. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Berapa Bu penghasilan yang Ibu dapatkan dari ngeburu ini? Kalau setengah hari itu 30.000. Kalau satu hari 70.000, tapi nggak cukup dipembelikan kayak gula, beras, anak empat mau dibiayai sekolah tapi tidak cukup. Berarti penghasilan Ibu dalam sebulan berapa? Kan ini nggak terus-terusan panen, Bu. 150.000 sebulan. 150? Iya. Nah, terus buat menuhin kebutuhan anak di rumah gimana kalau nggak cukup? Pergi ke warung beri ikan. Sama juga tetangga. Ngutang jadinya? Sampai sekarang Ibu masih punya utang nggak, Bu? Iya, punya utang juga di warung. Banyak? Iya, banyak. Beli di Bahit itu ada setengah juta. Ada setengah juta, Bu. Nah, itu perasaan Ibu gimana, Bu, kalau kayak gitu, Bu? Tidak nyaman. Saya kalau berutang tidak ada dibayarkan. Bapaknya kerja tidak cukup. Kira-kira harapan Ibu pengennya apa, Bu? Mau pengen mau jalan bagus. Terus apa lagi, Bu? Anak saya itu sekolah tidak ada dibiayai. Jadi Ibu butuh kayak dapat bantuan uang tunai gitu? Sebelumnya pernah nggak, Bu, dapat bantuan? Nggak pernah? Nah, ini adalah salah satu perjuangan Ibu ketika bekerja hanya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ditambah anaknya yang masih 8 bulan ini juga harus ikut dikarenakan di rumah tidak ada yang jaga. Dan seperti inilah keadaannya ketika anaknya sedang nangis. Ya, tapi mau gimana, Ibu tetap harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Dibayar Rp70.000. Namun pekerjaan itu tidak selalu ada. Semua daun nilam yang terkumpul lalu dipanggul ke tempat penjemuran yang letaknya tak jauh dari kebun. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dahulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan memudahkan proses penjemuran, pori-pori nilam akan terbuka sehingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak. Kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 3 hari di bawah terik sinar matahari. Jika cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 5 hari. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam ketel. Hanya terdapat satu penyulingan dengan kapasitas 1.500 kg daun nilam. Desa Panggalo hanya terdapat satu ketel penyulingan. Padahal kurang lebih 10 hektar tanaman nilam ditanam di sini. Minimnya tempat penyulingan membuat nilam sering berjamur dan kadaluarsa. Akibatnya petani sering mengalami kerugian. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk diberikan modal membangun ketel agar saat panen tiba, nilam mereka bisa disuling. Jadi tujuan untuk mengencangkan kuncian tutupan dari wadah ini adalah supaya uap dari minyak nilamnya itu tidak keluar sehingga yang dihasilkan semakin banyak.
Setelah pengukusan kurang lebih 3 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 340 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 4 kg minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 9 jam. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Jadi nanti sama itu mau dijual kemana, Bu? Ini mau dijual ke Makassar. Kalau kita biasanya dia dioper ke Makassar. Berapa harganya, Bu? Kalau untuk saat ini di Makassar itu cuman 3. Kalau di sini untuk saat ini harganya ini sekitar 38 sekarang. Kita terima di sini dari sini. 38.000 per 380.000 per kilo. per kilo. Iya. Itu harga lagi turun apa lagi naik? Ini harga lagi turun, Pak. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada 550. Minimal 550. Yang tahun-tahun kemarin dapat mencapai 600. Harapan Ibu apa, Bu? Kalau harapan saya seorang petani nilam, pemasak nilam, harapan saya dari sini ke depan bagaimana caranya nilam ini bisa naik harganya. Pemerintah bisa melihatlah warganya yang susah, apalagi di sini kan pegunungan. Bagaimanapun pemerintah coba dicarikan jalan untuk kita warga yang pegunungan, khususnya dari petani nilam. Carikan jalan keluarnya agar minyak nilam kita ini bisa menaik harganya dan petani bisa semakin sejahtera. Harga minyak nilam di pengepul dipatok Rp380.000. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di Desa Tanatoro, desa paling ujung utara Kabupaten Sidrap yang dikelilingi kawasan hutan lindung. Setidaknya ada 1.900 jiwa yang hidup di sini. Selain bertani, warga juga mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilan. Salah satunya dengan mengolah rotan menjadi kerajinan anyaman. Rotan terbaik didapatkan melalui perjalanan yang menantang, melewati jalan setapak dan tepian jurang. Kami harus ekstra berhati-hati kalau tak mau jatuh tergelincir ke dalam jurang. Di sepanjang perjalanan, beberapa kali Bu Sabaria harus membabat rumput liar yang menghalangi jalan. Setelah 3 km, akhirnya kami sampai juga di titik di mana ibu-ibu warga Desa Tanatoro mencari atau mengambil rotan. Di puncak Bukit Dusun 6 Lariu inilah hutan menyediakan banyak rotan bagi warga. Mengambil rotan tak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, durinya bisa melukai kita. Untuk mencari rotan ini sulit banget. Di satu sisi kami harus mengambilnya itu ada di sisi tebing yang sangat curam. Kemudian bapaknya juga harus manjat pohon untuk mengambil rotan-rotan yang ada di atas. Karena yang kami ambil di sini adalah yang tersisa di bawah. Rotan-rotan ini saling melilit di antara pepohonan, sehingga membuat Pak Jusmi harus naik ke atas pohon untuk menebang batang rotan di pangkalnya.
Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para perempuan desa Tanah Toro turun tangan membantu pekerjaan suaminya. Seperti Bu Sabariah yang hari ini menemani saya. Gimana nih? Bu, susahnya nyari rotan kayak gini apa sih? Karena kayak jauh sekali, baru banyak juga ini duri-durinya. Jadi kalau tidak dibantuin bapaknya, tidak banyak diambil, susahnya. Sedikit juga uangnya nanti kalau sedikit diambil, tidak banyak dibikin. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa mendapatkan rotan terbaik. Setelah semua duri dibersihkan dari batangnya, rotan pun kami tarik menuju desa. Saja memang anunya. Setelah duri dari rotan, karena sini banyak banget duri-durinya, jadi harus hati-hati. Warga Tanah Toro biasa bekerja berkelompok membuat keranjang yang dinamakan poro. Sebelum dianyam, rotan harus dipotong-potong dengan ukuran sekitar 3 meter. Lalu batang rotan dibelah memanjang menjadi 6 sampai 8 bagian, tergantung diameternya. Agar mudah dibentuk, rotan dibelah setebal 5 mm, kemudian diserut sampai tipis. Warga mengandalkan kerajinan poro ini sebagai tambahan penghasilan saat mereka kesulitan menjual hasil panen. Berarti rata-rata Ibu kalau misalnya jadi buruh rotan ini perkiraan dapat 50.000 gitu Bu, dalam sehari? Iya, biasa juga tak 30. Nah, memang susah ambilnya. Sedikit dapat, sedikit juga di upahnya. Nah terus itu kalau cuma 50.000 apalagi 30.000 sehari, emang cukup Bu buat kebutuhan Ibu? Masih cukup-cukupnya aja. Ya dibeli beras, beli ikan kering, itu saja. Berarti perkiraan sebulan Ibu kira-kira megang berapa Bu dari hasil ngeburu rotan ini? 300 sebulan Bu? Sebulan, paling banyak. Kalau 300 biasa juga tak 200, baru dibagi-bagi. Bagian terluar rotan adalah yang paling keras, dan inilah bagian yang diambil setebal kurang lebih 2 mm. Untuk membuat satu poro, dibutuhkan sekitar 24 bilah rotan dengan ukuran yang seragam. Membuat kerangka poro adalah tahapan tersulit karena menentukan bentuk poro setelah jadi. Harapannya nih Bu, sebagai buruh penjual rotan ini apa Bu? Oh, harapan saya sih andainya bagus jalanan ke desa kami, ya bisa dijual di luar kota. Di sini jadi supaya mahal-mahal. Kalau di sini cuma warga di sini murah, jadi tidak banyak penghasilannya. Berarti yang paling penting adalah harapan Ibu adalah infrastruktur jalan yang sebisa mungkin diperbaiki oleh pemerintah. Karena ketika jalannya memang sudah diperbaiki, kemungkinan juga warga tidak hanya bisa menjual di desa Tanah Toro saja, tetapi mereka bisa menjual bahkan keluar kota, dan tujuannya juga bisa menambah pundi-pundi uang bagi penghasilan warga desa Tanah Toro. Satu buah poro butuh 2 hari waktu pengerjaan. Sayangnya, sebuah poro di pengepul hanya dihargai 70.000 per buah. Padahal di kota harganya bisa mencapai 150.000 per buah.
Desa Tanah Toro dengan 7 kedusunan di dalamnya berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Di sini, pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi warganya. Perjalanan ke kebun durian cukup jauh, sekitar 2 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Melewati jalan tanah menanjak dan berlumpur membuat perjalanan terasa sulit. Setelah berjalan kaki sekitar 1 jam, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Pohon durian yang tumbuh di sini adalah milik beberapa warga, salah satunya Pak Harisman. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Jadi durian khas Desa Tanah Toro seperti ini. Durian yang jatuh berhamburan di antara bebatuan harus kami pungut satu persatu. Lalu ditampung dalam keranjang poro. Sayangnya, banyak durian yang rusak karena terbentur batu saat jatuh. Kalau misalnya dilihat ini kan ukurannya beda-beda Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini kalau dijual, itu kisaran berapa Pak? Kalau yang besar-besar seginian ada 4.000 begitu, yang seginian kecilnya ya kadang-kadang orang beli 2.000. Itu pun susah juga untuk cara jualnya, susah juga karena jarang pedagang yang masuk dan kita saja yang di sini. Berarti ini juga walaupun harganya murah tapi nggak melulu kejual ya Pak? Nggak melulu kejual karena faktor jalannya pedagangnya nggak ada. Setelah terkumpul, semua buah diikat agar lebih mudah membawanya. Sekarang saya akan bertolak kembali ke desa untuk menjual durian, dan jika ada sisa, kemudian juga ada yang tidak bagus atau rusak, akan kami bikin olahan makanan, salah satunya bernama dampok durian. Bersama dengan beberapa warga akan mengirimkan hasil panen ke jalur yang biasa dilewati oleh warga, yaitu Jalan Tanah Toro Lamperek. Lagi-lagi, warga hanya bisa menjual durian mereka ke pengepul di ibu kota Kecamatan Pituriase yang rata-rata menghargai buah mahal ini dengan harga kelewat murah. Akses jalan keluar masuk desa Tanah Toro ada 2 jalur, yaitu jalur Baruku dan jalur Betao. Namun warga lebih sering melintasi jalur Baruku yang berjarak lebih dekat sekitar 17 km meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin. Jatuh karena bahaya banget, bisa menurunkan kualitas durian dan malah kami tidak bisa jual. Pak. Ojek motorlah yang jadi andalan di sini. Ongkosnya Rp1.000 per butir durian. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimalnya dipatok Rp100.000 sekali jalan.
Jalur yang membelah kawasan perhutani ini adalah jalan tanah merah dengan tanjakan dan turunan yang tajam. Pemotor pun harus pintar-pintar memilih jalan yang aman. Lelah sudah pasti. 17 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Akhirnya kami sampai juga di tempat penjualan durian yang berlokasi di ibu kota Kecamatan Piturease. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang biasa jual beli durian ya Pak ya? Iya. Pak, kalau durian ini biasanya di sini dihargai berapa nih jadinya nih? Kalau saya biasanya beli 10.000. Tapi berapa ya isinya? Ini kira-kira ada 30-an sih Pak, satu motor. Jadi 300.000 ya. Harga durian di sini dipatok Rp10.000 saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya menghargai Rp2 hingga Rp5.000 per buah durian. Harga durian makin merosot saat panen melimpah, bahkan banyak yang tak laku dijual. Warga pun putar otak dan berinisiatif mengolah durian menjadi dampok durian. Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, pisahkan daging buah durian dari bijinya. Lalu, pecah gula merah menjadi beberapa bagian. Wajan dan api tungku pun kami siapkan. Ini langsung dimasukin ya berarti ya? Jadi untuk memasak dampo durian itu harus dimasukkan antara gula dan juga duriannya itu bersamaan supaya rasanya juga pas dan juga rata. Dan ini juga tidak dicampurkan air karena nanti gulanya ini akan meleleh. Campuran gula dan durian diaduk hingga padat dan berwarna hitam kecoklatan. Kalau sudah begini, dampok durian bisa bertahan hingga setahun lamanya. Matang, sekarang kami akan langsung membungkus dampok durian ini, kemudian bisa disajikan atau bisa dimakan. Yuk. Prosesnya butuh waktu sekitar 2 jam hingga dampok siap didinginkan dan dikemas. Agar lebih harum, dampok durian dibungkus dengan kulit jagung yang sudah kering. Bu, ini satunya dampo durian ini dihargai berapa, Bu? Harganya 3.500. Kenapa Bu Ibu jualan dampo durian, Bu? Kalau tidak ada pembeli ya disimpan, bisa juga disimpan di kulkas, bisa juga dikeringkan supaya tahan lama. Ya, jadi daripada duriannya itu busuk ataupun bahkan tidak termakan sama sekali, biasanya mereka untuk menambah nilai ekonomisnya itu dengan menjual hasil dari panen durian yang dijadikan dampo durian seperti ini. Ya, potret warga desa Tanah Toro memang syarat ironi. Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Tak banyak yang bisa dilakukan warga selain terus berjuang sendiri demi bertahan hidup. Hingga pemerintah benar-benar punya niat menoleh dan memperhatikan segala ketertinggalan yang sudah puluhan tahun melingkupi desa yang terlupa ini.